Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, selamat datang buat Gerard van den Berg, mantan pemain timnas Belanda, legenda sepak bola Belanda yang pernah memenangkan Liga Champion dan memenangkan Euro 1988. Ya, saat ini beliau bergabung dengan tim kepelatihan timnas Indonesia sebagai asisten pelatih dari Patrick Kluivert. Bersama dengan Alex Pastoor dan Danny Lanzat, Gerard van den Berg akan bahu-membahu membantu Patrick Kluivert dan timnas Indonesia untuk dapat terbang tinggi sampai ke Piala Dunia 2026. Ya, selain itu Gerard van den Berg juga menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U23 yang ditargetkan untuk meraih emas SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan Gerard van den Berg juga ditugaskan untuk menjembatani pemain muda U17, U20, U23 ke senior. Ya, di sini ya saya harus angkat topi, saya harus mengacungi jempol. Saya sangat-sangat salut ya terhadap visi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya saya sangat kecewa saat Sintayong yang notabene pelatih sukses ya, membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, membawa timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, menahan imbang Australia, menahan Arab Saudi di Arab sana, ya, harus dipecat dan digantikan oleh seorang Patrick Kluivert yang Patrick Kluivert ini sebagai pemain memang ya, memang adalah legenda, memang adalah idola. Tetapi sebagai pelatih, CV dari Patrick Kluivert ini masih sangat di bawah dari STY. Ya, saya katakan memang begitu karena memang, Patrick Kluivert ini tidak mempunyai prestasi saat melatih ya, dan bahkan di Curaçao saya bilang jelek. Tetapi Erick Thohir beda pandangan. Patrick Kluivert dibawa, dia menyediakan asisten-asisten yang seorang ahli di bidangnya. Alex Pastoor, seorang ahli strategi, ahli analis, ya. Dia menjadi asisten dari Patrick Kluivert. Alex Pastoor ini dijuluki sebagai the professor di Belanda sana karena memang strategi-strateginya ya, analisis-analisisnya sangat jitu dan sudah terbukti di level klub. Danny Lanzat, dia adalah mantan pemain sepak bola timnas Belanda dan skillnya bagus. Dan Danny Lanzat ini bisa menjadi asisten yang baik buat Patrick Kluivert. Ditambah lagi sekarang ada Gerard van den Berg yang tidak main-main. Gerard van den Berg juga merupakan seorang pemain ya, mantan pemain sepak bola yang baik ya, legenda lah buat Belanda. Jadi ketiga asisten dari Patrick Kluivert ini adalah ahli di bidangnya masing-masing ya. Walaupun Patrick Kluivert CV-nya sebagai seorang pelatih kurang baik, tetapi bisa ditutupi oleh ketiga ini. Saya yakin itu. Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert dan ketiga asistennya ini akan jauh lebih baik dari sekarang ya, dan akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang kita lihat dari diri seorang Patrick Kluivert, seorang pemain jempolan, striker jempolan, striker yang haus akan gol, striker terbaik di masanya. Pasti ya pemain-pemain kita nanti akan sangat segan, akan sangat hormat, akan sangat kagum terhadap prestasinya. Dan ini sangat diperlukan apabila seorang pelatih ingin memanage pemain-pemainnya supaya mereka dapat diatur dengan baik. Tidak ada ego bintang di dalam diri pemain.
Inilah figur seorang Patrick Kluivert. Alex Paxtur bermain di belakang. Dia seorang ahli analis, ahli strategi, disebut The Professor oleh, media Belanda. Di Belanda disebut sebagai seorang profesor sepak bola. Ya karena memang sudah terbukti dia sebagai pelatih yang berhasil di Belanda. Danny Lansat, skill-nya sangat baik saat bermain dan pengalamannya dia saat bermain bisa diterapkan ya, bisa dibagikan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Begitu pula dengan Gerard van den Berg. Jadi tidak ada lagi kata kita tidak mendukung keputusan Erick Thohir. PSSI sudah menggelontorkan biaya yang sangat banyak untuk satu tujuan, yaitu kemajuan sepak bola Indonesia dan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. PSSI sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar kompensasi Sintayong. PSSI mengeluarkan banyak uang untuk menggaji Patrick Kluivert dan gajinya 11-12 dengan Sintayong. Sedangkan ketiga asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini jugalah bukan, asisten pelatih yang digaji rendah. Ketiga asisten ini adalah asisten-asisten pelatih terbaik dan saya yakin gajinya tidak jauh berbeda dari, pelatih kepala Patrick Kluivert. Bahkan kalau dibandingkan dengan, pelatih dari Vietnam atau pelatih dari Malaysia atau Thailand, saya yakin asisten pelatih dari Indonesia gajinya lebih baik dari, mereka, ya. Dan ini pengorbanan dari PSSI ya, mereka menggelontorkan banyak uang untuk itu dan harusnya dengan keadaan seperti itu Indonesia layak lolos ke Piala Dunia. Semenjak PSSI di bawah Erick Thohir, uang sepertinya mengalir terus ke PSSI. Sangat banyak sponsor yang ingin ikut berpartisipasi dengan PSSI, ya. Ya karena memang Erick Thohir adalah seorang menteri BUMN, dia tinggal ngomong, "Nih loh BUMN BUMN, tolong dukung timnas Indonesia." Mereka akan memberikan sponsor-sponsor ya, mereka akan menjadi sponsor-sponsor timnas Indonesia. Belum swasta-swasta, sangat banyak sekali. Ya jadi masalah uang saya rasa tidak menjadi masalah buat PSSI sekarang ini ya, bukan PSSI sebelumnya, karena PSSI sebelumnya selalu kekurangan uang. Entah itu mereka tidak bisa menarik sponsor atau entah uang dari sponsor itu pengelolaannya tidak baik. Nah saya nggak tahu, tapi saat ini keuangan PSSI jauh lebih baik dari PSSI sebelumnya. Dan kita harapkan dengan banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan, persepakbolaan Indonesia menjadi akan lebih baik dan tolak ukurnya adalah kita lolos ke Piala Dunia 2026 karena saya yakin Indonesia bisa.